بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari kita terusin pengajian ya, karena Habib juga ada undangan, jadi pengajian lebih cepat, lebih awal ya. Jadi sampai di dalam masalah apa? War-ridha 'anillah, ridha dari Allah Ta'ala. Wa huwa a'la min as-sabr darajatu li'anna man radiya sabran wa la agsahu kadza fil zawajir. Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'la min as-sabr. Ini ridha atas keputusan Allah Ta'ala ialah lebih tinggi daripada derajat sabar. Sabar derajatnya tinggi, ya, yang kita ceritain Syekh Abdurrahman Bajahabat. Nah, ini sabar derajatnya tinggi dan dipuji oleh Allah Ta'ala. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba ialah Nabi Allah Ayub. Kenapa? Karena sabar, ya, karena sabarnya dia. Tapi ada yang lebih tinggi derajatnya daripada sabar, yaitu apa? Ridha atas keputusan Tuhan. Ridha 'anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. A'la min as-sabr, lebih tinggi derajat, ya. Lianna man radiya sabara. Karena kenapa? Karena siapa orang yang ridha, dia pasti sabar. Sabar belum tentu ridha, tapi kalau orang yang ridha kepada Allah Taala, dia sabar pasti. Ya. Sabara wala agsa kana fi zawajir. Enggak begitu juga, ya. Kalau sabar belum tentu ridha, tapi kalau ridha pasti sabar. Itu dikatakan dalam kitab Zawajir. Wa qala Sugaik bin Ibrahim, telah berkata Sugaik bin Ibrahim, sa'altu saya memohon sab'amiyah alim, sa'altu sab'amiyah alim an khamsa asya. Saya bertanya, bukan meminta, memohon. Sa'altu bisa artinya memohon, ya, ada juga bisa artinya bertanya. Sa'altu sab'amiyah alim, saya bertanya kepada orang alim. Ada berapa? Sab'amiyah, 700 orang alim. Saya tanyain atau orang alim tentang apa? Tentang masalah apa? Khamsa asya, ada 5 macam. Yang pertama dikata, yang pertama, fakulhum ajabu bijawabin wahidin. Semua menjawab dengan satu jawaban katanya. Fakultum manil aqil. Saya tanya sama orang alim, tapi mereka jawabnya satu, sama semua. Kemudian fakultum manil aqil. Siapa orang yang berakal? Itu termasuk nggak orang yang berakal? Nah, lihat. Ini termasuk nggak? Kalau man la yujibu dunya, man la yuhibbu dunya. Orang yang nggak cinta dunia, dia berakal. Kita masuk nggak? Kita masih cinta dunia? Ya, berarti nanti nggak berakal. Kalbahaim, kayak binatang. Kenapa? Karena urusannya apa? Yang sekarang di dunia, binatang juga begitu tuh. Ya, sekarang perut gue lapar, makan gitu. Kalau manusia yang berakal enggak. Iya. Kalau manusia berakal mikirin akhirat, itu berakal. Tapi kalau urusan dunia nggak berakal. Kenapa? Kayak seperti apa? Bahaim. Ulama mengatakan, sebagian ulama, kal bahaim. Bahaim itu binatang. Kalau binatang apa? Perutnya lapar, makan ini sekarang, nggak dipikirin besok. Lah kita sama. Kalau mikirin dunia, ini kan kita hidup sekarang di dunia. Kalau kita cuma mikirin dunia, berarti nggak mikirin besok kita balik sama Tuhan. Hah? Pikirin. Mikirin nggak? Hah? Kenapa kita punya pekerjaan, kehidupan kita hanya urusan dunia aja? Hah? Apakah kita termasuk orang yang berakal? Kita mikirin akhirat? Mikirin nggak? Mikirin nggak? Orang berkata, iya saya pasti mikirin, kita orang yang beriman mikirin akhirat. Tapi perbuatan keseharian kita, perbuatan kita nih, kelakuan kita nih, pekerjaan kita yang sehari-hari cuma urusan dunia, nggak ada urusan akhirat. Nggak ada itu urusan akhirat. Coba kalau orang punya harta, kalau dia mikirin akhirat pasti disedekahin tuh harta. Begitu sahabat Nabi, kalau dia di kantongnya masih ada duit nggak bisa tidur, sedekahin. Mikirin akhirat. Lah kita tanam dunia
beli mobil, beli motor, beli rumah, beli ini. Akhirat di mana? Seimbang nggak sama urusan dunia? Apa kita lebih? Kalau seimbang aja, seimbang masih nus-nus katanya ulama. Separuh-separuh tuh, separuh manusia, separuh berakal, separuh bahaim nggak punya akal. Iya, masih ada tanamannya, itu masih separuh dikate. Tapi kalau orang mukmin gak akan dia simpen duit urusan dunia ini, simpen di dunia, enggak. Orang yang mukmin dia simpen hartanya di akhir. Apa kita sama? Kita berakal? Berakal gak? 700 ulama ditanya jawabannya sama. Iya, man huwa akil, siapa tuh orang yang berakal? Katanya apa? Siapa? Katanya dikata apa? Man la yuhibbud dunya. Orang yang enggak cinta duit, dia berakal. Orang yang enggak cinta dunia berakal. Kalau dia masih sayang duit, dia nyimpen, dia nabung, dia simpen nih. Ntar kita mau beli motor, mau beli HP di jalan-jalan pergi ke mall. Ada simpenan nih, ada cukup nih kita beli HP. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lo dunia lo kebutuhan lo cukup, alhamdulillah. Tapi lo waktu lo banyak untuk akhirat, nggak apa-apa. Masih banyak akhirat berakal inti. Kenapa? Karena akhirat inti banyak inti pikirin. Buka nangis kalau malam. Kenapa? Apa kita banyak dosa? Apa kita selalu bersyukur kepada Allah ke atas nikmat? Apa kita pernah ngelihat nih tetangga kita lapar? Pernah nggak kita cari tahu tuh tetangga kita lapar? Kita sedekah sama dia, anak yatim. Apalagi sekarang bulan Maulid Nabi Muhammad, tempat kita bersedekah buat Nabi Muhammad. Inti korban nggak? Korban nggak buat orang tua? Akikahin orang tua, kan sayang sama orang tua. Kalau istilahnya bulan haji kita akikah nggak? Kita korban nggak? Korban nggak buat orang tua? Korban buat kita punya duit. Kadang-kadang orang punya duit, enggak korban, enggak. Tapi kita nggak pernah tuh korbanin buat Nabi Muhammad. Pernah itu korban buat Nabi Muhammad? Nih gue beli kambing buat Rasulullah, pernah? Ada kepikir begitu. Padahal Nabi Muhammad menuntut la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaiha min waladihi wa walidihi wa min nafsihi. Lebih daripada inti punya diri sendiri. Tidak sempurna iman kalian kecuali kalian cinta kepadaku lebih daripada diri inti sendiri. Dari harta inti, orang tua inti, anak inti, dan nas ajma'in. Orang tua aja masih kita perhatiin, ini kan pengen kita korban buat orang tua, pengen kita akikahin orang tua, pengen kita bersedekah sama orang tua. Kenapa Nabi Muhammad enggak? Kapan kita bersedekah buat Nabi Muhammad? Kapan? Sekali-sekali lu bawain kambing. Dabahtu hadhihi syah. Saya sembelih ini kambing buat Nabi Muhammad. Pahala ini. Pernah gitu begitu? Nabi Muhammad menuntut tidak sempurna iman kalian. Kalau nggak cinta sama saya, lebih sayang daripada dirinya, hartanya, orang tuanya, anaknya. Pernah nggak kita? Ya alhamdulillah. Kalau santri-santri Habib sih kalau bulan Maulid berjuang buat Maulid, alhamdulillah. Walaupun istilahnya ala kadarnya gitu ya. Tapi itu satu tanda, satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umatnya Rasulullah banyak lalai, nggak mau ikut berjuang di dalam maulidnya Nabi Muhammad. Kadang-kala ngatur duit kagak keluar. Diatur orang semua, diomelin. Mbak kita nih bawa nih, ayo nggak dikasih malah diomelin. La ilaha illallah. Lu mestinya masukin ke kantor situ. Lu keluarin nggak? Lu nyuruh ke sono, lu keluarin. Nah ini, nih, satu. Kita berakal nggak buat akhirat? Berakal nggak bahwa tujuan kita ini di dunia bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat? Apa yang kita tanam di dunia, semua jadi kotoran, nggak kita bawa. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harta kita dipertanggungjawabkan sen demi sen.
di hadapan Allah Ta'ala. Pernah kita lihat tetangga kita, ya Allah bantuin, kasihan gak makan, kasihan nih anak yatim, kasihan tuh jande gak punya laki, kasihan. Gak pernah kita mau tahu mau keluarga orang, gak pernah kita mau tahu dengan tetangga kita. Yang mau tahu apa? Diri kita aja. Mau masuk surga lewat mana? Mesti bersangkut dengan manusia yang lain. Surga bersangkut dengan manusia yang lain. Yang bagus ya, perbuatannya buat akhirat. Jangan kita pikirin yang hanya kepentingan pribadi kita. Itu egois ya, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang gak peduli dengan saudaranya. Kata Nabi SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa orang yang gak memikirkan saudaranya muslim, bukan dari kelompokku, bukan orang Islam, gak diakuin kita Nabi Muhammad. La ilaha Allah Muhammad Rasulullah. Terus tanya lagi nih, siapa? Sugek tuh ya, bin Ibrahim. Sugek bin Ibrahim. Fakultu manil apa nih? Manil kais. Apa artinya kais? Kais itu orang yang berakal, orang yang cerdas, seorang yang cerdas. Iya. Kaisa, wanita yang pintar, atau kaisa kalau pakai ta'mar, ini laki-laki yang pintar. Kalau malam tadurruhu dunya, ya, siapa orang yang cerdas? Mereka menjawab orang yang tidak mau direpotin dunia. Dunia nggak bakal direpotin dia, nggak dipikirin. Iya, memang dipikirin. Dunia dipikirin, pasti pikirin. Nah, kalau dipikirin bukan orang yang cerdas, bukan orang yang cerdik. Makan apa besok jangan lu pikirin, lu jalan aja dong. Ibadah ya, perhati. Lu pikirin. Kalau lu dunia lu pikirin, lu bukan orang yang cerdas. Bahwa dunia ini sementara. Kata Nabi dalam hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Kapan kita metiknya dari hasil tanaman? Di akhirat nanti. Nggak ada kita metik di dunia. Di akhirat. Itu orang yang beriman, itu orang yang cerdas. Tapi kalau orang-orang yang nggak cerdas, kebalikannya, maaf, kebalikan orang yang bego, ya, orang yang nggak punya otak, ya, orang yang mana peduli kepada urusan-urusan dunia. Sono urusan apa? Senang-senang pergi, ya senang boleh, pikirin dunia, yujma'ul mal, hanya harta dikumpulin, ya. Wallahu a'lam. Minggu depan kita terusin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tuntun kita ke dalam jalan yang baik, yang benar, yang diberkahi oleh Allah, dan dijadikan kita umat Muhammad di jalan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.